Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashat wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa man iqtasara ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jamaah falaja ala ahlil bid'ah kulliha. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi ashabuhu wal jamaah, dan juga mencukupkan dirinya dengan apa-apa yang para sahabat Nabi dan al-jamaah berada di atasnya, falja ala ahlil bid'ah kulliha, maka dia akan mampu mengalahkan ahlul bid'ah semuanya. Wastaraha badanuhu wasalima lahu dinuhu insyaallah, dan istirahah badannya, tenang badannya, wasalima lahu dinuhu insyaallah, serta selamat agamanya insyaallah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati, bahwa umatku ini akan berpecah belah, dan seterusnya. Hadis iftiraqul ummah. Wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naji minha. Lalu Rasulullah menjelaskan kepada kita orang yang selamat dari perpecahan itu. Faqal, yaitu beliau bersabda, ma kuntu ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang selamat itu adalah orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Fahadha huwa syifa'u wal bayan wal amrul wadih. Kata Imam Al-Barbahari, inilah
yakni asyifa, pengobatan tuntas dari perpecahan, wal bayan, serta penjelasan yang gamblang, wal amrul wadih, serta perkara yang jelas, wal manarul mustanir, serta menara yang bersinar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iyyakum wa ta'ammuq wa iyyakum wa tanattu' wa alaikum bidinikumul atiq. Waspadalah kalian dari ta'ammuq, yaitu sikap berdalam-dalam, memaksakan diri dalam sesuatu perkara. Wa iyyakum wa tanattu', dan demikian pula waspadalah kalian dari sikap tanattu', berlebihan, gulu. Wa alaikum bidinikumul atiq, dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan agama kalian yang al-atiq, yang terdahulu, yang murni. Naam. Baik. Ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Kita lihat ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Beliau menjelaskan kepada kita suatu perkara yang sudah semestinya seorang sunni, seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, yaitu di atas manhaj para salafun saleh, untuk bersikap dengan sikap tersebut dan yakin dengannya, supaya dia menjadikan manhaj salaf itu sebagai manhaj yang dia berpegang teguh dengannya untuk mendapatkan keselamatan. Maka setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, jangan dia berjiwa kerdil, dia bermental penakut, serta kehidupannya bimbang ketika berhadapan dengan perpecahan dan perselisihan. Maksudnya apa? Ya karena setiap orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasul dan berpegang teguh di atas manhaj yang hak, itu bagaimanapun keadaannya, dia pasti menang dan mampu mengalahkan ahlul bid'ah. Semuanya. Bukan satu orang ahlul bid'ah, tapi semua ahlul bid'ah. Siapapun ahlul bid'ah yang berhadapan dengannya pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Inilah motivasi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yaitu man iqtasara ala sunnati Rasulillah, barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan sunnah Rasul, cukup dengan sunnah Rasul, wa makana alaihi ashabuhu wal jamaah, dan mencukupkan dirinya dengan apa yang para sahabat dan al jamaah berada di atasnya, fala ja'ala ahlil bid'ati ala ahlil bid'ah kulliha, maka dia akan mampu mengalahkan seluruh ahlul bid'ah. Sebab itu kata Al-Imam Malik di dalam sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, itu Al-Imam Malik mengatakan as-sunnah kasafinatin Nuh.
Sunnah itu seperti bahterahnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Man raqibaha naja. Siapa yang naik di atasnya dia akan selamat. Man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang tertinggal dari kapal tersebut dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Nah, kalau antum baca sejarah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, itu ketika Allah mengirimkan kepada mereka banjir bandang, yang selamat itu siapa saja? Yang naik di atas kapalnya Nabi Allah Nuh saja. Yang enggak naik di atas kapal Nabi Allah Nuh, semuanya mati. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sunnah dan al-jamaah seperti itu. Barang siapa yang berada di atas sunnah dan al-jamaah, gelombang perpecahan dan kesesatan bagaimanapun datang, dia pasti selamat. Dia pasti apa? Selamat. Asal dia mencukupkan dirinya dengan sunnah dan perjalanan para salaf. Mafhum? Dia tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun dari golongan ahlul bid'ah. Sebab itu ada ahlul hikmah mengatakan kepada kita bahwa sejahil-jahilnya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang benar adalah merupakan sepintar-pintarnya orang yang menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah. Sepintar-pintarnya ahlul bid'ah itu adalah sebodoh-bodohnya ahlu sunnah. Kenapa? Ya karena ahlul bid'ah dia bermain pada perkara cabang. Mafhum ya ikhwan? Dia membawa agama dengan perkara-perkara cabang. Dia akan bermain logika, dia akan masuk berdalil dengan perkara-perkara cabang, dia akan menggunakan nas-nas yang mutasyabih, dia akan mengambil potongan-potongan ayat dan seterusnya. Nah, ketika dia berhadapan dengan ahlu sunnah yang bermain pada usulnya, maka dia akan mental. Paham di situ? Sebab itu kalau orang datang dengan logika sekian banyak, ahlu sunnah hanya bertanya kepadanya dengan kalimat yang singkat saja. Ada dalil enggak? Dia mengatakan enggak ada, tapi ini baik. Oh ya udah, jalanlah dengan kebaikanmu itu. Karena kami enggak peduli dengan pemikiran baikmu, yang kami peduli adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kami peduli adalah dalil, hujjah. Iya. Kalau dikatakan ini ada dalilnya, kita katakan sahih apa enggak? Kalau dia katakan lagi, ya ini dalilnya sahih, kita tanya lagi, para salaf memahaminya seperti itu atau tidak? Kalau dia katakan, ya enggak lah, memang mereka enggak paham seperti ini, tapi ini kan pemahamannya, maka kita katakan kepadanya, pemahaman Anda yang lebih baik daripada mereka atau pemahaman mereka yang lebih baik dari Anda? Kalau dia katakan pemahaman saya yang lebih baik dari mereka, oh sudah, sesat, nyata. Kalau dia mengatakan pemahaman mereka yang lebih baik, maka kita katakan kepada dia, tinggalkan segala macam permainanmu itu dan kembalilah kepada pemahaman yang lebih baik. Sederhana saja. Menang enggak? Menang. Unggul enggak? Ya unggul. Kalau cara berdiskusinya demikian unggul. Kenapa? Mengembalikan setiap orang kepada sumber hukum yang sesungguhnya. Kalau mengembalikan semua orang kepada sumber hukum yang sesungguhnya, maka logika akan mental di situ, perasaan akan mental, anggapan baik akan mental, perkara syubhat akan mental, semua pun akan mental. Maka ahlu sunnah akan mampu mengalahkan seluruh ahlul bid'ah. Nah, sebab itu Imam Al-Barbahari kemudian memberikan kita suatu keterangan singkat yang sederhana. Kata beliau, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengatakan kepada kita tentang perpecahan umat. Lalu Nabi memberitahu kita tentang orang yang selamat dari perpecahan itu. Iya. Siapa yang selamat dari perpecahan itu? Adalah orang yang berada di atas agama dan pemahaman yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Itulah orang yang selamat.
Dari mana? Dari seluruh pertikaian dan perselisihan di dalam agama. Di dalam agama. Paham sampai di sini, ikhwan? Maka ada kisah menarik sekali. Suatu saat seorang sahabat yang mulia itu pada kisah perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Nabi SAW selesai melakukan perjanjian Hudaybiyah, itu kan butir-butir perjanjian Hudaybiyah ya. Di antara butir-butir perjanjian Hudaybiyah itu adalah salah satunya man jaa minal kufari ilal muslimina musliman yarudduhu al muslimuna ilaihim. Barang siapa dari orang kafir yang datang kepada kaum muslimin untuk mau masuk Islam, maka orang muslim kembalikan dia kepada orang kafir. Itu butir perjanjian. Ya. Tetapi kalau man dhahaba minal muslimina ilal kufar, siapa dari kaum muslimin yang pergi kepada orang kafir yaitu murtad, la yaruddunahu, maka orang kafir tidak harus untuk mengembalikan mereka kepada kaum muslimin. Itu perjanjian itu kalau sepintas lalu kita lihat kira-kira menguntungkan apa merugikan itu? Merugikan. Iya. Yeah. Karena pandangan kita sempit. Pandangan kita sempit. Maka itu sahabat Sahal bin Hunayf itu merasakan apa yang kita rasakan ini. Oh, ini merugikan. Sahabat merasakan itu. Maka apa kata dia? Sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf katakan, ya ayyuhan nas, ittahimu ra'yakum ala dinikum. Wahai sekalian manusia, tuduhlah pendapat-pendapat kalian terhadap agama kalian. Tuduhlah pemikiran kalian terhadap agama kalian. Curigailah pemikiran kalian terhadap agama kalian. Kenapa? Falaqad ra'aituni yauma abi jandal walau astati an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Sungguh aku telah mendapati diriku pada hari Abu Jandal, yaitu hari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yaitu kalau seandainya aku mampu untuk menolak perjanjian Rasulullah itu, niscaya akan aku tolak pada hari itu. Tapi Sahal tolak apa enggak? Enggak tolak. Artinya ini keputusan Rasulullah ini bertentangan dengan akal kita yang sempit. Iya. Bertentangan dengan pemahaman kita. Loh, masa kalau orang muslim datang, orang kafir datang mau masuk Islam, kita kembalikan. Tapi kalau orang Islam datang mau masuk mau murtad, ya kita biarkan, mereka nggak wajib kembalikan. Kenapa? Oh, ini nggak boleh. Pemikiran kita ini nggak benar. Maka sudah selayaknya kalau kita mengikuti pemikiran kita, perjanjian Rasulullah itu akan kita tolak, akan kita batalkan. Kita nggak mau mengakuinya karena merugikan kita. Begitu. Paham? Tapi sahabat yang mulia ini dia mengatakan tidak. Ini yang salah pemikiran kita. Maka hati-hati, tuduhlah pemikiran kalian terhadap agama. Ini peristiwa yang bagi aku sangat berat, sangat gak mungkin. Perjanjian ini merugikan. Seandainya kalau aku mampu untuk menolaknya, maka aku akan menolak. Tapi ternyata tidak. Perjanjian ini hakikatnya menguntungkan kaum muslimin. Kenapa ya kawan? Karena telah berlaku di dalam ketetapan syariat. Allah tabaraka wa ta'ala menjamin kepada orang-orang yang mencari jalan kebenaran, maka Allah akan memudahkan mereka untuk mendapatkan jalan kebenaran itu. Jadi nggak ada urusan di situ. Maka ketika ada orang kafir datang mau masuk Islam, dia mau mencari jalan kebenaran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Jadi seandainya kita kembalikan dia pun, pasti suatu ketika dia akan mendapatkan jalan untuk masuk Islam. Paham? Tapi barang siapa yang ingin murtad, maka tidak ada kebaikan baginya. Jadi nggak ada guna juga untuk mengembalikan dia. Lawang dia sendiri memang mau murtad. Paham nggak? Maka di situ ada kebaikan nggak? Ada kebaikan.
Tapi kalau sepintas menurut akal kita, wah ini rugi nih, nggak benar ini. Ya. Nah inilah contoh konkret dari perjalanan para sahabat ketika berhadapan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu dipikirkan hikmahnya oleh mereka. Maka dari itu telah berlalu kita sebutkan athar dari sahabat yang mengatakan bahwa dulunya Rasulullah itu pernah melarang kami dari hal-hal yang dalam pandangan kita itu baik. Tapi sesungguhnya menaati Rasulullah itu lebih baik lagi. Iya. Mafhum ya ikhwan? Dari sini kita pahami bahwa akar permasalahan kenapa manusia begitu banyak terjatuh dalam penyimpangan. Kenapa manusia begitu banyak terjatuh dalam perselisihan dan pertikaian? Akar permasalahannya adalah karena mereka tidak mencukupkan diri mereka dengan sunnah dan perjalanan salaf. Paham ya ikhwan? Seandainya mereka mencukupkan diri mereka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran dan sunnah dengan perjalanan salaf, khalas, dah beres semua masalah. Kalaupun dia mendapati masalah dalam perjalanan tersebut, Allah Azza wa Jalla menjaminkan kepadanya jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Iya ikhwan. Sampai di sini paham ya? Nah, maka Ibnu Mas'ud di dalam hadis Muawiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu sayakhruju min ummati qaumun yatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibih." Sungguh akan keluar dari umatku ini suatu kaum yang hawa nafsu merasuki mereka sebagaimana penyakit anjing gila merasuki penderitanya. Fala yabqa minhu irkun wala mifsal illa dakhalahu. Sehingga penyakit anjing gila kalau merasuki seseorang, maka tidaklah ada satu urat atau satu persendian pun melainkan dia akan menjalar ke sana. Inilah yang membuat agama ini menjadi apa? Hancur. Ketika manusia tidak merasa dirinya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, dia merasa bahwa perjalanan salaf itu belum cukup bagi dia, maka kemudian dia mencari perkara yang lain memperturut hawa nafsunya. Maka ketika dia mencari perkara yang lain memperturut hawa nafsunya, maka disitulah hawa nafsunya akan menggerogoti seluruh persendian agamanya, akan merusak agamanya, sebagaimana penyakit anjing gila kalau sudah bersarang di dalam tubuh seseorang, dia akan merusak seluruh persendian dan urat orang itu. Maka di sini ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ini adalah perkara yang paling penting yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Sebab itu suatu ketika di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat, yaitu pada haji wada ya. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, yaitu kata Irbad bin Sariyah, "Shalla bina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat as-subhi." Suatu ketika Rasulullah salat dengan kami, yaitu salat subuh pada hari haji wada itu. Fawa'adhana mau'izatan balighatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub.
Maka Rasulullah memberikan kepada kami wejangan-wejangan yang sangat menggugah sekali. Sehingga dari wejangan itu dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Bercucuranlah air mata dan bergetarlah hati-hati. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina. Kami mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat yang terakhir. Ini seakan-akan nasihat perpisahan. Maka dari itu berikanlah kami nasihat. Faqal, maka Rasulullah pun bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di fatamassaku biha wa'adhu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, aku nasihatkan, wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah serta dengar dan taatlah kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian itu orang yang tidak layak memimpin, yaitu seorang hamba. Hamba itu layak memimpin apa enggak? Enggak layak. Berarti ini perkara yang rusak apa enggak? Rusak. Iya. Tapi kalian harus menaati dia selama dia tidak memerintahkan kepada yang mungkar atau yang haram. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa dari kalian yang hidup nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maka wajib bagi kalian kalau mendapati pertikaian itu, perselisihan yang banyak itu, untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Fatamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan gigiklah dia dengan gigi gerahangmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah namanya. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Ini wasiat Nabi yang terakhir. Artinya apa? Artinya dalam kondisi bagaimanapun Nabi mengabarkan kepada kita tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Itu keadaan yang benar-benar sudah luar biasa. Kalau keadaan yang sudah sedemikian adanya, Nabi mengabarkan kepada kita tentang jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berada di atas perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Lalu di sini Al Imam Al Barbahari membawa riwayat, ya. Riwayat di sini kata beliau, waqala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda. Ini berarti hadis Nabi, ya. Antum di situ punya kitab, ada di apa hasyiahnya, di catatan kakinya, footnote, ada keterangan enggak? Tidak ada. Ada apa tuh keterangannya? Iya, naam, itu yang benar. Jadi di ana ini enggak ada catatannya, enggak ada hasyiahnya. Antum punya hasyiah, ada catatan? Tidak ada. Taib. Jadi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari sebagai hadis, ana kasih keterangan, ini bukan hadis Nabi. Ini ucapan Ibnu Mas'ud sebagaimana yang diterangkan atau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Jadi riwayat ini ada di dalam riwayat Sunan Ad-Darimi. Ini berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bukan berasal dari perkataan Nabi, ya. Yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menasihatkan kita daripada sikap berdalam-dalam, sikap berlebih-lebihan, dan wajib berpegang teguh dengan agama yang masih murni, yaitu agama para pendahulu. Yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan para salafuna as-saleh. Ikhwan, hal ini sejalan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bersabda bahwa taraktu fikum ala mithlil bayda lailuha kanahariha
La yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Saking putih bersihnya itu malam persis kayak siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan yang putih bersih itu melainkan dia akan binasa. Lalu di sini wasiat daripada sikap apa? Ta'amuk dan tanatu. Berdalam-dalam dalam suatu perkara dan berlebihan. Ya ikhwan, berdalam-dalam dan berlebihan dalam suatu perkara ini memang perkara yang tercela dan merupakan tipu daya syaitan. Kenapa? Telah berlalu pada pelajaran beberapa waktu yang lalu, anak katakan bahwa asas agama ini atau agama ini dibangun di atas prinsip memberi kemudahan. Iya. Sehingga tidaklah kita mendapati kesulitan melainkan di sana ada kemudahan. Tapi kalau ada kemudahan lalu kita memberat-beratkan diri mencari kesulitan, maka ini justru tercela. Karena ada kesulitan saja Allah memberi kemudahan. Loh ini ada kemudahan kita cari kesulitan. Paham ya ikhwan? Nah peristiwa ini sama. Dulu ada 3 orang sahabat dalam riwayat Anas bin Malik datang kepada Rasulullah, istri-istri Rasulullah bertanya tentang perihal ibadah Rasulullah. Maka dikatakan kepada mereka, Rasulullah itu sholat malam juga tidur, Rasulullah berpuasa juga berbuka, Rasulullah juga menikah. Maka apa kata mereka? Taqalu, mereka merasa sedikit. Ya kalau ibadah seperti itu kok sederhana banget. Ya udah Rasulullah kalau ibadah sesederhana itu ya wajar karena itu Rasulullah. Beliau itu apa? Orang yang apa namanya? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Rasulullah itu orang yang dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi wajar. Tapi kalau kita belum, sebab itu kita harus berinisiatif untuk melakukan ibadah yang tidak sederhana seperti Rasulullah. Harus lebih giat lagi. Begitu. Maka salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ana fa inni usalli laila abadan. Saya akan sholat malam sepanjang malam gak akan tidur. Setiap malam itu enggak tidur, sholat malam saja. Dan yang lainnya mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah berbuka. Yang satu lagi mengatakan ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Menurut mereka baik apa enggak? Baik. Lebih giat dari Rasul apa? Lebih giat. Kalau Rasulullah menikah mereka enggak menikah, lebih giat. Rasulullah sholat malam tidur mereka enggak mau tidur, lebih giat. Rasulullah berpuasa tapi berbuka, tapi mereka berpuasa tidak mau berbuka, lebih giat. Tapi ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Antumul ladina qultum kada wa kada. Kalian ini orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Demi Allah, aku itu lebih takut kepada Allah dari kalian, dan aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Tapi aku dalam beribadah itu adalah walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku puasa dan berbuka, wa usalli wa arqud, aku salat malam dan juga tidur, wa tazawwajun nisa, dan juga menikahi para wanita. Lalu kata Rasulullah, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka jalanku ini, maka dia bukan dari golonganku. Paham ya ikhwan? Maka kita dapati dalam sejumlah syariat ini, Anak selesaikan sekali bab ini ya. Karena ini penutup terakhir, kalau enggak disambung nanti sambung tambah Jadi di dalam syariat ini ada sejumlah perkara yang Allah memberikan kemudahan kepada manusia. Tapi manusia memberat-beratkan diri mereka di dalamnya, akhirnya jadilah susah mereka. Contoh, ketika Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasa karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Manusia nggak mau pakai ini, akhirnya hitung ke sana kemari, pakai teropong, harus keker ke sana kemari, jadi repot. Padahal permasalahannya mudah. Lihat hilal puasa, nggak lihat jangan puasa, sudah. Lalu Ustaz, kalau kita nggak lihat ya berita orang yang memberitakan bahwa mereka melihat ya sudah cukup. Iya. Begitu Rasulullah mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, antara timur dan barat itu kiblat, kita sibuk ngurus, hitung pakai apa? Kompas. Hitung harus begini, pas benar-benar. Kalau enggak pas ini repot. Ya. Akhirnya terjadilah pertikaian, masjid diserongkan lagi, diputar sana sini. Ya kawan,
Agama ini mudah. Agama ini mudah. Rasulullah memberikan batasan bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Timur dan barat itu sudah kiblat. Jadi 180 derajat itu semua adalah kiblat bagi orang yang tidak melihat kiblat, Ka'bah. Bagi orang yang tidak melihat apa ya, ikhwan? Ka'bah. Adapun bagi orang yang melihat Ka'bah itu nggak boleh. Maka dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan bagaimana arah kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, gitu. Paham, ikhwan? Jadi kalau antum nggak melihat Ka'bah ya sudah 180 derajat yang mengarah ke situ semuanya kiblat. Iya, nggak usah antum pusing ngeker ke sana kemari, naruh kompas. Iya. Sementara para ilmuwan dalam membuat kompas itu saja berselisih. Kompas itu dibangun di atas teori apa? Teori bumi bulat, bulat seperti telur, atau bulat seperti globe, atau teori bumi ini datar. Mereka sendiri bertengkar tentang teorinya, hukum dasar pembuatan kompas. Paham ya, ikhwan? Sementara agama memberikan apa? Kemudahan. Kecuali Anda melihat kiblat itu pas, lalu Anda melihat Ka'bah itu pas, lalu Anda serong. Itu tidak boleh. Tidak sah sholat Anda. Tapi kalau Anda nggak melihat Ka'bah karena tinggal antum itu jauh, maka arah itu semuanya adalah arah kiblat bagi penduduk Makkah dan Madinah. Kalau bagi kita ini berarti arah apa? Barat. Jadi antara utara dan selatan itu apa? Kiblat bagi orang yang kiblatnya ke arah barat. Jadi antum ke sini, mana barat kita di mana? Sini. Jadi antum ke sana sedikit masih kiblat, ke sana sedikit masih kiblat, ke sana sedikit masih kiblat, ke sini masih kiblat, ke sini lurus masih kiblat. Asal jangan antum belok ke timur, jangan antum ke selatan, atau antum ke utara. Begitu. Antum ke utara atau ke selatan. Paham maksudnya, ikhwan? Paham ya? Agama ini mudah. Agama ini jangan ta'amuk. Jangan ta'anuk. Mafhum? Karena itu nanti takalluf. Takalluf. Memberat-beratkan diri. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah lewat dengan seorang sahabat di bawah rumah seorang musyrikah, wanita Yahudi. Lalu tiba-tiba wanita Yahudi ini lempar air dari atas rumah. Rumah apa ya? Rumah panggung ya. Tahu ya? Rumah panggung. Lempar buang air. Kena mereka di bawah. Sahabat ini marah. Wah, ini air najis apa bukan? Wanita Yahudi, ini air najis apa bukan? Kata Umar bin Khattab. Wanita Yahudi, jangan jawab. Gak boleh jawab. Ya, udah jalan. Gak boleh jawab. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Memberatkan diri gitu loh. Antum jalan di tengah jalan ada air. Wah, ini najis apa bukan? Ya, antum lompat sana, lompat sini. Gak usah. Jalan nih. Kalau lihat nggak ada ya sudah nggak ada, nggak usah memberatkan diri, memaksakan sampai harus nyari tahu apa ini, ya begitu. Ini namanya apa? Ta'amuk, ta'anuk. Ada wanita pakaiannya panjang jalan di jalan, ini najis apa enggak najis? Subhanallah, ini was-was yang bahaya. Kemarin di kajian Krukut, Anda baru dengar dari Ustadz Abdul Hakim, hafidhana wa hafidhallah, ada kisah ya. Kisah ada orang dia mandi, dia punya was-was. Jadi kalau dia mandi janabah dia cebur ke dalam air, tapi dia balik lagi dia bilang rasanya saya belum mandi janabah. Maka apa? Difatwakan kepadanya kalau begitu engkau bebas syariat. Engkau ini tidak wajib syariat lagi, tidak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib apa-apa. Kenapa? Ya hanya orang gila yang kayak gitu. Ya kalau orang gila bebas syariat apa enggak? Ya bebas syariat. Nah, begitu maksudnya. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Naam. Baik, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.